Jadi aku itu terlahir dari, maksudnya dari orang tua yang sibuk bekerja gitu. Jadi kayak, dan aku biasanya dititipin sama orang gitu. Dan ini kayak cerita awal ini aku dulu mengalami keterbatasan dalam berbicara. Sekarang masih sih kadang. Itu awalnya gimana ya? Itu pertama aku kayak nggak bisa ngomong sampai SD kelas 4 mungkin. Nah itu mungkin dalam pertemanan dan lain-lain itu, kalau misalnya kesulitan dalam berbicara itu kayak punya kendala tersendiri ya. Gimana, karena kan berbicara itu aspek yang penting dalam misalnya untuk berteman, dan untuk anak SD atau untuk sampai jenjang dewasa itu kan kayak skill berbicara itu kan sangat dibutuhkan ya. Dan aku dari SD sampai SMA pendiam banget, dan kayak ada kayak pendiam banget gitu. Jadi kayak bukan kayak cool gitu, kayak jutek gitu kelihatannya, kayak susah bersosialisasi gitu. Dan entah kenapa pas masuk ke jenjang kuliah itu maksudnya keterimanya jurusan bahasa. Bayangin, yang gak bisa ngomong dari SD kelas 4 baru bisa ya. Itu gimana coba bisa masuk bahasa. Dan ya emang kayak kesulitannya pertama ya berbicara itu, karena kan ada insecurity, kayak insecurity gitu kan, kayak gimana, takut salah nggak sih, gimana nanti jadinya kayak gini. Terus dapetnya bahasa Perancis, bayang pun bahasa Indonesia aja kan kadang nggak lancar, terkesan gagap gitu ya. Gimana, terus yang gitu mau sharing sih. Terus ya tapi kayak gitu berjalannya waktu, ternyata ada support dari teman-teman gitu lah. Gimana sih, kayak speechless gitu. Tuhan, dari kecil aku nggak bisa bicara banyak, panjang lebar dan lain-lain. Kenapa aku harus masuk bahasa? Mungkin takdir Tuhan sih, nggak tahu sih kedepannya gimana. Ya kayaknya sih aku sadar aku kayak punya kelemahan, sisi lemahku. Jadi kadang pas misalnya ketemu teman-teman di sekolah, di kampus gitu, kayak insecure apakah bisa punya temen gitu kan. Gimana coba, itulah kira-kira, bayangin. Tapi ya, aku tahu gimana ya untuk teman-teman yang mungkin ada titik terendah dalam kehidupan kalian. Nggak tahu sih, aku pernah baca katanya kelemahan itu bisa menjadi kayak suatu kelebihan gitu loh. Misalnya kayak kalian tahu Mr. Bean kan. Nah itu kelemahannya dia kan gagap, dan kayak misalnya gagap. Nah dia ngelamar
pekerjaan di kayak dunia perfilman dan lain-lain itu ditolak loh, banyak penolakan, kayak penolakan. Dan you know akhirnya dia buat kayak gebrakan baru untuknya itu, kayak orang pertama kali lihat apaan sih itu film Mr. Bean yang kayak apa ya, kayak pantomim, kayak nggak ada ini, tapi ternyata sukses loh itu. Apa ya, suatu kelemahannya dia bisa jadi untuk apa ya, dongkrak, salah satu pendongkrak kesuksesan dia, iya nggak sih? Coba bayangin kalau misalnya dia apa ya, insecure, stuck gitu, berhenti, ya mungkin kita nggak tahu, Mr. Bean nggak nemenin masa kecil kita yang kayak ih lucu dan lain-lain. Nah, jadi kelemahan ini gimana biar bisa jadi suatu kelebihan itu harus kita cari, ini enggak sih? Cari gimana ngatasinnya gitu kan, entah dari bergumul atau misalnya kayak berdoa, minta Tuhan, minta petunjuk. Jangan sepenuhnya apa yang menyalahkan keadaan gitu, ya enggak sih? Aku juga tertarik sama ini Fuji Fik ya. Nah itu kan kelemahan dia adalah apa ya, kaki tangan aja nggak punya kan, tapi bagaimana dia apa ya, tidak berpikiran negatif atau kayak memandang rendah suatu kelemahannya dia. Nah akhirnya coba kalian bayangin, itu dia jadi motivator terkenal loh. Coba kalau misalnya motivator biasa yang apa, enggak, yang kakinya lengkap, tangan anggota tubuhnya lengkap, itu kan enggak, kurang terlalu gitu. Nah tapi kalau misalnya Nick Vujicic ya, nah itu kan dia mengalami suatu kelemahan, dia banyak kayak mungkin kayak gitu tuh nggak mudah loh. Mungkin pertama dipandang rendah orang sekitar kita, pandang aneh dan lain-lain kan. Tapi ternyata kalau misalnya kita dapat apa ya namanya, menerima kekurangan kita menjadi suatu kelebihan, itu Tuhan akan melimpahkannya berlipat ganda. Nah kadang pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya kayak gini, kenapa aku harus mengalami hal seperti ini, apakah Tuhan jahat? Enggak, karena kita tuh sebenarnya dikasih kehendak bebas, kita tuh bebas mau ngelakuin apapun. Tapi namanya ini kehendak bebas, itu kita harus mampu ngambil resiko. Misalkan kalau misalnya aku apa ya, bebas ngelakuin, misalnya aku entah apa namanya, terus-terusan drop down, itu kan nggak bukan apa ya, bukan salah Tuhan, itu kan karena pilihan kan. Nah tapi dengan aku down, itu kan nggak ini apa namanya, nggak ada hal yang menarik untuk kita, hal yang menarik atau yang jadi kayak sesuatu yang wow untuk itu, untuk apa ya, untuk aku pribadi. Sedangkan kalau misalnya ini entah aku belajar bahasa, entah gimana cara belajar berbicara yang baik dan benar, itu kan kayak kelemahan itu menjadi, bisa nggak sih jadi kelebihan, ya nggak sih?
gitu aja kali ya.